Peluncuran program Kartu Petani Berjaya ini dilaksanakan di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah, yang merupakan pusat perbenihan padi regional Sumatera dan dihadiri oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan, program Kartu Petani Berjaya merupakan salah satu terobosan Pemprov Lampung untuk mendorong sektor pertanian di Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Melalui Kartu Petani Berjaya diharapkan para petani mendapatkan kemudahan, jaminan kepastian dalam usaha budidaya pertanian, antara lain ketersediaan sarana produksi, akses permodalan, pembiayaan maupun asuransi, pembinaan usaha dan teknologi, penanganan panen dan pasca panen seperti apa yang sudah kita saksikan tadi, pemasaran hasil yang menguntungkan petani, dan jaminan sosial, termasuk beasiswa pendidikan bagi anak petani yang berprestasi dan hanya khusus di sektor pendidikan. Kartu Petani Berjaya adalah program unggulan Gubernur Lampung, Bapak Arinal Junaidi beserta Wakil Gubernur Lampung, Ibu Husnunia Halim di bidang pertanian. Program Kartu Petani Berjaya adalah sebuah terobosan baru di bidang pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan menggunakan teknologi informasi. Fokus program Kartu Petani Berjaya meliputi bidang pertanian secara luas, tidak hanya pada tanaman pangan, namun juga melingkupi tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Berbagai pihak bekerja sama dalam program Kartu Petani Berjaya untuk menjamin kepastian ketersediaan pupuk, benih, sarana dan prasarana produksi pertanian, hingga kemudahan dalam mendapatkan permodalan pada pembinaan usaha tani dari awal masa tanam hingga masa panen dan setelah masa panen. Selain itu, program Kartu Petani Berjaya juga membantu para petani dalam memasarkan hasil panen. Dalam pelaksanaan program Kartu Petani Berjaya, pemerintah dan seluruh pihak terkait melaksanakan fungsinya untuk menunjang jalannya program ini dengan memberikan bantuan bibit, bantuan ternak, bantuan teknologi pertanian, dan juga bantuan sosial seperti beasiswa. Jadi, program Kartu Petani Berjaya adalah program yang ditujukan untuk mengatasi semua permasalahan pertanian dengan cara bergotong royong yang melibatkan semua pihak terkait untuk meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan keuntungan usaha tani serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan petani. Sosialisasi program Kartu Berjaya Petani KPB Sektor Kehutanan tahun 2022. Yang kami hormati Pak Kepala KPH, Kasih, dan semua peserta yang hadir pada kesempatan ini. Di sini akan saya bacakan susunan acara dalam kegiatan sosialisasi Kartu Petani Berjaya Sektor Kehutanan di KPH Liwa kepada pemegang izin perhutanan sosial di wisata alam Segar Sari, Akon Giam, Kecamatan Kincau pada hari ini tanggal 15 Juni 2022. Yang pertama adalah pembukaan. Baiklah, untuk meningkat waktu, dalam hal ini kita sama-sama buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Semua peserta diminta untuk berdiri.
RKU-nya dibuat atau RKT-nya dibuat, terus seandainya ada perubahan ADRT tolong segera dibuat. Paling hanya gitu aja kami Pak, karena beda dengan kalau kelompok yang baru. Semoga acara kita ini dapat berjalan lancar dan nanti pasti ada manfaatnya lah, manfaat kepada Bapak sekalian. Itu tujuan akhirnya pasti untuk masalah kesejahteraan petani juga gitu. Mungkin untuk awal itu dulu pembukaan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi program Kartu Petani Berjaya saya buka. Kalau satu-satu mungkin waktunya Pak agak susah gitu kan. Jadi intinya kita benahi lagi lah Pak. Kita benahi lagi. Yang jelas kewajiban awal itu kelompok kan udah tahu semua lah kan. Yang jelas kita benahi lagi, ada RT-nya gitu kan. Lembagaannya mungkin ada yang, karena saya yakin kalau sudah berjalan lebih dari 10 tahun ini kan bisa aja ada regenerasi kan Pak. Regenerasi gitu loh. Mungkin ada perubahan struktur. Nah, disitulah dituangkan semua di ADRT gitu kan. Apa istilahnya membuat lagi aturan kelompok yang baru silakan saja gitu. Istilahnya kalau mau jual beli kan nggak boleh. Pasti di semua anggota itu ada semuanya. Artinya di dalam sama ketua itu tidak pernah ada pertemuan, komunikasi dengan kepengurusan nggak ada. Itu udah kelihatan, artinya di kelembagaannya itu nggak solid. Itu ngomong aja jangan diapain di sini, nggak boleh itu seharusnya. Pak Ketua, ini ku sampaikan kuncinya. Yang lain pada sama. Hanya sampai untung aja sampai ngomong, kasih kunci aja. Nah itu sebenarnya sama. Kenapa saya sampaikan buka mic yang baru, sebenarnya sudah kubuka sampai ganti semua itu banyak. Artinya ganti yang terbaru itu sebenarnya nggak kubukain secara umum aja. Nanti kasih tahu dengan pengurusnya bergantian seperti itu. Karena di dalam aturan kan nggak boleh. Gitu. Update yang terbaru gitu. Diam aja gitu. Itu ya. Jadi mohon teman-teman walaupun sudah ada pergantian ganti yang baru aja soal yang diberi. Nama saya Ami dari kelompok Rimba Jaya ya, Kecamatan Waitenong, Pokon Padang Tambak. Jadi ingin saya tanyakan masalah kartu KPB ini. Setelah ini apakah kami sebagai ketua ini apakah sosialisasi langsung ke masyarakat apa bagaimana Pak? Satu itu. Contoh begini, apakah dipercepat data itu apa nunggu informasi dari KPH dulu? Yang itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah lahan Pak. Masalah lahan ini banyak lahan-lahan pergantian. Sudah banyak lahan pergantian tidak tahu namanya, istilahnya digantikan sama siap pengurusnya yang mana, satu, yang kedua, yang ketiga, sampai sudah hampir berapa 5, 6, 7 diganti-ganti. Apakah itu kita verifikasi lagi, apakah diukur kembali atau bagaimana seperti itu? Mungkin itu saja saya tekankan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan, nama saya Hartono dari Setiawana Bakti Pak. Yang saya tanyakan itu ada beberapa kasus di tempat saya mungkin khususnya, mungkin di tempat lain juga ada. Itu ada satu anggota mempunyai 2 tempat. Nah, gimana cara mengaksesnya ketika membuat KPB itu? Contoh, kalau ini apa? Misal nama anggota itu Sobar Pangestu, punya lahan 2 tempat di 2 kelompok. Misal Setiawana Bakti ada, di lahan Sumbersari juga ada. Itu gimana cara mengaksesnya? Apa di kelompok Setiawana Bakti punya kartu anggota, di Sumbersari juga ada gitu? Apa gimana gitu? Hanya itu Pak yang saya pertanyakan. Nama saya Diana, anggota dari kelompok HKM Binawana. Yang pertama saya menyambut baik acara ini, sosialisasi tentang KPB ya Pak. Namun ada beberapa hal yang saya agak sedikit kurang paham ini Pak.
Yang pertama di poin A tentang dasar hukum. Di sini kan dasar hukum ini hanya sebatas surat keputusan gubernur. Nah, maksud saya kalau perlu Pak, ini untuk kelengkapan kita, untuk gerak kita lebih enak, ini mungkin harus ada turunannya Pak tentang ini. Bisa jadi mungkin surat keputusan bupati atau segala macamnya. Nah, kenapa saya ke sana? Karena melihat di poin B di sini kan ada alur Pak. Ada poin yang menyebutkan BUMDes ini Pak. Nah, BUMDes ini sementara dari dinas Dinas Kependudukan di Lampung Barat selama ini kan kayak haram Pak menggunakan DD untuk ke kawasan. Nah, ini kan perlu ada aturan sebenarnya Pak tentang, setahu saya, mohon maaf mungkin Pak Rijal karena saya kurang update, Perda 18 dengan PSDA itu sampai hari ini belum ada perubahan ya Pak, belum ada revisi kan. Nah, ini banyak pasal-pasal yang menurut saya sudah nggak pas lagi dengan situasi sekarang. Nah, berkaitan ini kan permodalan itu kan bisa pihak klien Pak, bukan hanya dari perbankan seperti KUR dan lain-lain. Kalau bisa mengakses DD, kenapa tidak gitu untuk permodalan di KTH kan Pak. Nah, selama ini kami sebenarnya kelompok-kelompok KKM ini kan hampir semua kelompok ini nggak ada yang mengakses DD, nggak bisa, kayak haram Pak. Jangankan untuk permodalan, untuk infrastruktur pun kalau masuk hutan kawasan itu kayaknya haram. Betul ya teman-teman ya. Nah, ini perlu ada solusi barangkali tentang kebijakan lain Pak, entah surat keputusan bupati dan lain-lain. Makanya ini perlu saya sampaikan karena memang ketika KPB ini nanti berjalan, ini yakin saya banyak berbenturan, apalagi nanti usaha kelompok ini misalkan di pengolahan jual beli hasil bumi dan sebagainya, apalagi melibatkan buyer Pak. Setahu saya buyer yang bergerak di kopi misalkan, ini lagi-lagi kayaknya kalau untuk KKM dianggap lagi nolak lagi nih Pak, karena memang ya itu tadi dasarnya. Jadi kalau untuk, nah hujan lagi. Kalau untuk apakah KTH kelompok sosialisasi lagi ke ini ke kelompoknya, kemudian apakah harus menunggu dari kami? Jadi gini Pak, sistemnya kita nanti tetap kelompok menunggu Pak, menunggu karena nanti kan ada tim yang verifikasinya, ada tim yang ditunjuk sama kepala dinas untuk verifikasi. Paling nanti kami dari KPH seandainya ketika itu sudah diinput segala macam, punya ada kekurangan di kelompok itu, paling kami koordinasi nanti komunikasi sama kelompoknya gitu Pak. Jadi kita sebenarnya kalau mau secara budaya kelompok mau nyampai ke kelompoknya kan nggak masalah gitu kan, yang penting ada program seperti ini gitu. Tapi maksudnya nggak ada kewajiban juga harus resmi apa gimana gitu kan. Yang jelas nanti ada tim Pak, tim dari dinas yang untuk input segala macam kegiatan ini gitu. Kemudian tadi ada pergantian pergantian ya istilahnya sudah ganti-ganti orang lah ya. Sebenarnya gini Pak, kalau saran saya sebenarnya harus itu Pak, rubah ini, ada RT dulu gitu minimalnya gitu. Tapi gini kaitannya karena NIK itu kan dasarnya kan SK yang IUP itu ya, mau nggak mau kita harus revisi masalahnya Pak. Tapi gini aja Pak, kalau untuk mungkin nanti kalau permasalahan seperti itu mungkin nanti akan kita sampaikan ke dinas bahwa untuk yang orang-orang yang seperti mungkin kita akan tinggalkan dulu Pak. Kita tinggalkan dulu karena kalau mau nunggu lagi kan lama. Karena sebenarnya kan harus revisi itu, harus revisi Pak, revisi keanggotaan gitu kan, sama nanti revisi IUP-nya gitu loh. Tapi itu sementara gitu Pak, itu sementara terhadap yang kejadian seperti itu mungkin akan kita tinggalkan dulu Pak. Makanya tadi kan saya bilang anggota yang benar-benar secara datanya lengkap, termasuk nggak boleh yang seperti itu gitu Pak, ya kan? Karena gini, pada saat kita verifikasi kan bisa aja kalau kita nemuin orangnya nggak ketemu gimana gitu kan. Jadi itu sementara itu Pak ya. Jadi kita tinggalkan dulu lah. Kemudian dari Pak Hartono,
Anggotanya 2 tempat, ya kan? Ada di tempat di 2 KTH. Jadi kan intinya basisnya NIK aja, Pak. Jadi data dia itu hanya dia, yang jelas data dia namanya 1. Tapi ketika nanti mau masuk input data itu nggak masalah sebenarnya dimasukkan juga, gitu loh. Pokoknya dia lahannya ada 2 mungkin akan dimasukkan itu. Saya pikir yang penting nggak boleh nama 2 dalam satu kartu, itu aja intinya sebenarnya. Nanti bisa inilah Pak. Jadi pokoknya karena ini menyangkut, walaupun dia ada di luar beda KTH, karena menyangkut kan masalah usahanya Pak. Karena dia kan punya kebun lahan di situ, sama situ dia harus tetap dimasukkan gitu. Tapi tetap dia, saya pikir 1 aja KTH yang mana yang dia mau ini aja Pak. Pokoknya di KTH 1 aja gitu loh. Yang KTH yang dilayarnya gak usah, tapi mungkin kayak lahannya kita masukkan juga. Lahan kepemilikan apa namanya, persilnya gitu ya, bisa dimasukkan gitu. Kemudian dari Pak Dian belum sempat ngobrol-ngobrol kita Pak Dian, kemarin udah komunikasi kita. Ini Pak, kalau untuk sampai sekarang, kalau masalah SK ini kayaknya kalau turunan ke bupati kayaknya nggak ada Pak. Karena kita bicaranya kan, tapi nggak tahu kita ya, tapi yang jelas kita bicara ini kan program gubernur Pak. Program gubernur kan, KPB ini. Jadi, nah kalau masalah kaitan ini Pak, nggak tahu, mungkin Pak Dian saya pikir sudah pernah dapat informasi, karena dulu ada surat edaran Menteri Dalam Negeri Pak. Pernah dengar nggak? Ada edaran Menteri Dalam Negeri bahwa Menteri Dalam Negeri itu menyurati utamanya bupati, wali kota, dia mendukung agar maksudnya bupati atau wali kota itu, kalau wali kota nggak lah ya, bupati lah, bupati agar mendukung program perhutanan sosial. Itu ada Pak. Itu ada surat edarannya dari Menteri Dalam Negeri itu menyurati bupati agar bupati memerintahkan jajaran di bawahnya, kepala desa yang punya dana desa itu untuk mendukung PS gitu Pak. Saya lupa berapa itunya yang jelas ada edaran kalau saya tahun 2021 ini masalah, 2020 gitu. Jadi bisa Pak, jadi bisa BUMDes itu atau dari desa Pekon bisa untuk mendukung program PS Pak. Tapi saya nggak tahu, kalau saya pernah masalah di Lampung Timur tuh udah jalan, tapi itu desanya baru bisa ngasih alokasi dana dalam hal bibit waktu itu. Di desa ada ya. Jadi tapi tujuannya untuk mendukung PS gitu Pak, ada. Tapi saya nggak tahu kalau yang masalah yang punya untuk fisik ya, saya belum kesana. Yang jelas intinya itu bisa mendukung untuk program perhutanan sosial gitu. Kalau fisik secara langsung itu saya belum tahu gimana informasinya. Saya pikir itu Pak ya, dari Pak Dian ya, inti pertanyaan saya pikir itulah ya. Jadi gini Pak, jadi KPB ini sebenarnya kan ya inti utamanya pasti untuk memudahkan apa ya istilahnya, memudahkan usaha petani lah itunya. Biar istilahnya apa yang diusahakan petani itu tidak lagi tersebar-sebar gitu loh. Jadi udah kalau datanya lengkap, aksesnya juga enak gitu loh. Jadi pihak-pihak mana yang berkepentingan bisa masuk ke sana dalam hal mungkin untuk bantuan segala macam permodalan gitu loh. Jadi saya pikir nasional, sektor pertanian Provinsi Lampung memiliki kontribusi terbesar dalam struktur PDRB sebesar 28,39% dan menyerap 43,03% tenaga kerja dengan komoditas andalan, diantaranya padi, jagung, singkong, kopi, lada, nanas, pisang, sapi, unggas, dan ikan. Meskipun produksi komoditas pertanian cukup besar, namun masih dihadapkan Muhammad
Waradiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakfil majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim alimi bi sultani. Allahumma nas'aluka salamata fi dinina wal afiyah fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa nas'aluka najata minan nar wa fa'il hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukilah kami dengan pertemuan hari ini. Bimbinglah kami, Engkau Maha Pembimbing. Rahmatilah kami, Engkau Maha Pemberi rahmat. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Mudah-mudahan Engkau mendengar apa yang kami minta. Semoga khususnya Lampung Barat dan Provinsi Lampung bisa maju dan sejahtera. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarkanlah dari segala bencana, bencana lahir maupun bencana batin yang sehingga akan menghambat kemajuan kami dan perjalanan kami dalam segala sesuatu hal dalam pembangunan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha Kaya, Engkau Maha Pemberi rahmat, Engkaulah Maha Penolong. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampailah pada penghujung acara itu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafaz hamdalah. Alhamdulillah.